datang kembali di program Sehat Mental dengan Menulis. Di sini bareng aku Aini dan Kak Jilvina. Hai. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget dan tidak boleh dilewatkan, yaitu tentang fatherless. Nah, Kak, jadi Indonesia itu salah satu negara yang ketiga katanya ya, Kak, aku baca di narasi.tv, yaitu sebagai negara dengan fatherless tertinggi gitu kan di dunia. Nah, menurut Kakak, kenapa sih gitu, Indonesia tuh kenapa bisa menjadi negara yang fatherless tertinggi, Kak, yang ketiga? Oke, mungkin kalau misalnya kita lihat di masa lalu gitu ya, di nenek moyang kita gitu ya, kebanyakan kan orang-orang atau anak laki-laki atau seorang suami, seorang ayah itu kan tuntutannya cuma satu, cari nafkah. Iya, udah. Jadi ayahnya cuma fokus mencari nafkah aja. Jadi untuk urusan domestik, urusan ngurus anak, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan sama rumah, kegiatan sekolah anak, semuanya ya urusan ibu gitu kan. Ayah nggak mau tahu kalau anak sakit, ya salahnya ibu. Kalau nilai anaknya jelek di sekolah, salahnya ibu yang nggak bisa ngedidik. Anak gitu, terus disebut salah ibu. Pokoknya semuanya salah ibu gitu. Jadi ya itu sih yang bikin kita untuk yuk kita putus lah gitu rantai pengasuhan dari ayah yang cuman fokusnya cari nafkah aja. Bahkan kebanyakan ayah tuh yang bahkan untuk nyuci piring pun nggak mau gitu, saking dia ngerasa tanggung jawab aku cuman nafkah. Ini kok lebih banyak banget kerjaan ibu kan. Padahal sebenarnya kan ayah tuh kan kasih nafkah tuh sampai nasi tuh dimakan gitu sama istri dan anak-anaknya. Jadi sebenarnya kalau misalnya ibu masak, sebenarnya ibu tuh membantu nafkahnya ayah gitu. Karena sebenarnya kewajiban ayah tuh nafkahnya bukan cuma uang, tempat tinggal yang bersih. Kalau misalnya ibu ikutan ngepel, nyapu, itu artinya ibu membantu ayah gitu. Bukan jadi kewajibannya ibu ikutan nyuci piring, nyuci, masak. Itu kalau mau ngikutin anak ayah tuh wajib memberikan nafkah lahir dan batin semuanya artinya. Justru ibu cuma fokus sama anak aja gitu kan. Nah sekarang kan pada kenyataannya nggak kayak gitu. Nah itulah pentingnya banget sih kita kalau yang punya anak laki-laki ya, mungkin perlu diajak ke dapur gitu kan, diajak lebih biar empati, gimana sih rasanya masak aja tuh capek gitu kan. Ya gitu, jadi itu sih karena memang dari nenek moyang kita laki-laki nih emang udah didoktrin bukan cuman ya, tapi fokusnya di satu itu aja, mencari nafkah, padahal lebih dari itu tugasnya. Iya benar banget ya. Jadi peran ayah tuh penting banget ya, Kak, bukan cuma cari nafkah aja sebenarnya. Di rumah ketika mungkin pulang kerja juga bisa kan ada waktu untuk anak, sebelum pulang kerja juga bisa banget menyempatkan waktu untuk anak gitu, mendidik anak. Nah kemudian nih, Kak, apa sih, Kak, dampaknya nih kalau seorang anak kehilangan figur ayah? Banyak banget ya, banyak banget karena ayah lah gitu yang ngajarin buat kita tegas gitu ya, terus juga keputusan, ayah yang ngajarin kita untuk kuat gitu menghadapi kehidupan ini. Kalau ibu kan lebih ke lemah lembut gitu ya. Nah kita butuh sosok ayah yang itu nggak bisa dikerjain sendiri sama ibu gitu kan. Terus juga kayak seorang anak tuh, kalau anak perempuan dia butuh kehangatan dari ayah gitu, nggak bisa didapetin dari ibu. Dan kalau dia nggak dapet itu dari ayah, pas gedenya dia bakalan nyari ayah dalam sosok yang lain. Dan itu yang kadang bisa di luar kontrol kan, gampang percaya gitu. Iya, cowok tuh bisa terjadi. Iya, jadi kan bahaya banget kan kalau misalnya terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan. Wah, bakal makin repot sebenarnya. Sebenarnya tuh kayak ini, kita mungkin waktu anak kita masih kecil kita nggak mau repot, jadi pengen yang simpel-simpel aja lah, jadi biarin. Justru nanti setelah mereka balik kita bakalan makin repot. Jadi sebenarnya punya anak tuh memang repot, tinggal kita mau repotnya di kapan gitu kan. Mau repot pas dia masih kecil yang kita bener-bener ngurusnya, atau kita mau repot pas dia gede. Nah mau yang mana, milihnya yang mana gitu kan. Nah kemudian kalau untuk anak laki-laki
Yang jelas dia jadi nggak punya role model. Iya benar banget ya. Aku tuh mesti jadi laki-laki yang seperti apa? Bahkan mungkin ada yang ke kayak cewek-cewekan gitu ya. Karena keseringan sama ibunya terus. Kakak-kakaknya juga cewek semua. Iya, bisa jadi gitu. Bahkan kayak ini begitu. bener. Bahkan ada yang katanya ayahnya itu kan sering banget kerja di luar. Tiba-tiba pas ayahnya pulang, mau ngajak anak cowoknya untuk sholat. Pas anak cowoknya ini mau sholat, dia masih kecil lah ya, mungkin sekitar 5 tahunan gitu. Dia ngambil mukena, karena kan yang dia lihat ibunya gitu, nggak tahu gimana sholat lagi-lagi. Itu kan jadi miris banget kayaknya. Iya sih. Bingung ya ngomongnya. Iya, role modelnya dia nggak punya, karena kan anak tuh ya lebih cepet belajar dengan apa yang dia lihat. Kalau dia nggak lihat, gimana gitu. Itu juga kayak akhirnya dia pengen dapet pasangan maskulin di luar, ya nggak kan? Karena dia nggak dapet maskulin di rumah gitu, nggak dapet dari sosok ayahnya. Terus juga kalaupun nanti dia nikah, dia jadi nggak tahu gimana memperlakukan istrinya, gimana nanti dia sebagai seorang ayah, dan tanpa sadar mungkin dia akan melakukan hal-hal yang dilakukan juga sama ayahnya. Gitu. Mungkin ayahnya keras, dia udah berkomitmen nih, aku nggak mau gitu ikutan keras kayak ayah, tapi ujung-ujungnya dilakuin juga gitu, karena memang dia melihat itu gitu kan. Jadi tuh jadi kacau banget sih kayak ini kalau misalnya kita fatherless ya. Dan fatherless itu bukan hanya karena perceraian ya nggak sih kayaknya. Udah banget. Jadi bisa jadi sih seperti aku ya, kalau misalnya ngerasa aku tuh punya ayah, tapi mungkin dari kecil ayah tuh bekerja terus-terusan cari nafkah dan jarang ada waktu sama anak-anaknya, jadi ngerasa nggak punya ayah gitu, padahal ayah tuh ada. Nah itu bisa jadi sih kayak gitu. Jadi bukan hanya perceraian penyebabnya, benar. Orang tua yang masih utuh di rumah pun bisa jadi fatherless. Karena apa? Karena hubungan pernikahan yang kurang harmonis, ya, bisa jadi kurang harmonis ya. Dan ada sebuah quotes nih, saya lupa. Jadi kalau misalnya kita udah nikah, kita udah punya anak, kalau kita mau kasih hadiah dan kebahagiaan buat anak kita, itu ternyata bukan materi, hal-hal yang bisa dibeli ternyata apa kayak ini, kado yang bisa kita kasih ke anak kita. Kado terindah buat anak kita itu apa? Pernikahan yang sehat. Kalau insya Allah kalau pernikahan udah sehat, insya Allah peran ibu dan peran ayah bisa terlaksanakan dengan baik. Karena sebelum kita belajar parenting, kita mesti benerin pernikahan dulu ya nggak sih? Nggak bisa tiba-tiba belajar parenting, dan kebanyakan ibu-ibu tuh langsung belajar parenting karena dia berjuang sendirian, karena pernikahannya udah nggak sehat. Gimana kalau misalnya kita peran istri dan peran suami aja nggak nyatu gitu ya, apalagi kita mau jadi ayah dan ibu. Karena kan amanahnya lebih besar saat jadi ayah dan jadi ibu. Masya Allah, jadi benar-benar penting banget ya, sekali lagi peran ayah itu untuk seorang anak, supaya anak tuh gak kehilangan sosok ayah gitu, walaupun misalnya ayahnya masih hidup, masih ada gitu, karena mungkin sibuk bekerja, gak ada waktu atau gimana. Jadi bukan hanya tanggung jawab seorang ibu ya kalau untuk mendidik seorang anak gitu, apalagi anak perempuan itu. Wow, itu penting banget sih ayah itu di kehidupan. Karena perempuan tuh kalau nggak dapat peran ayah bakalan kesepian. Iya benar. Ya, dan mencari kehangatan di luar. Ya mesti jadi. Iya kan? Ya. Kita perlu banget nih untuk apa ya, yang kita udah nikah udah punya anak, kita secara sadar peran kita sebagai ibu dan ayah. Karena bukan hanya fatherless aja ya, bisa jadi motherless. Ibu udah capek banget sama domestik, sama pekerjaan domestik, pekerjaan kantor, mungkin dia udah capek, udah nggak sanggup gitu mau anakku gitu kan, bercanda-canda gitu, udah nggak sanggup. Mereka semua ada di rumah tapi ternyata perannya jadi hilang. Iya. Dan semuanya jadi kesepian kayak ini. Ayah tuh sebenarnya kesepian juga. Iya. Ibu tuh kesepian, anak kesepian. Jadi kehidupan keluarga kita tuh jadi kayak keluarga akuarium kayak ini. Gimana tuh Kak? Kita kalau ngelihat akuarium sebanyak apapun ikan di sana, mereka pernah nggak sih saling sapa dan bercengkrama? Enggak kan, Boy? Kalau berenang kan cuma lewat-lewat gitu aja. Nah bisa jadi keluarga kita kehidupannya tuh kayak akuarium itu. Jadi cuma dia lalu lalang aja, yang hangat gitu kan. Dan itu bisa melahirkan
kesepian di setiap anggota keluarga itu. Terus bagaimana sih Kak agar seorang anak tuh gak merasa fatherless? Apakah Kakak punya tipsnya atau gimana? Ya, yang jelas sih dari ayahnya ya, nggak bisa dari anaknya gitu kan. Anaknya gimana mau merasakan kehadiran ayah, tapi ayahnya nggak ada gitu kan di rumah secara lahir dan batin gitu. Jadi memang dari ayah dulu ya, ayah yang mesti cari ilmunya. Ayah kan mau jadi manajer, perlu sekolah, perlu belajar, yang dimana jadi manajer mungkin hanya beberapa tahun. Nih ayah nih mau jadi ayah gitu kan seumur hidup, sepanjang hidup gitu, bahkan sampai meninggal gitu baru selesai tugasnya gitu kan. Kenapa yang itu nggak belajar gitu? Terus juga dari sosok ibu juga mesti nih upaya lah gitu untuk sama-sama berjuang bareng ayah gitu kan. Sama jelas sih minta pertolongan sama Allah ya. Kadang tuh kita dilema juga sih sebagai seorang istri, mau ngomong ini takut nanti menggurui gitu kan, jadi salah lagi. Terus juga suami mah diajak naruh anduk di tempatnya aja susah gitu kan. Apalagi untuk hal-hal yang sangat tanggung jawabnya sangat lebih besar gitu kan. Jadi enaknya sih memang untuk belajar parenting itu bareng-bareng kayak ini. Jadi nggak bisa ibu doang, karena itu tugasnya ibu, nggak bisa belajar bareng-bareng belajarnya. Terus juga kita perlu banget nih, jadi sebelum punya anak, bahkan waktu baru nikah, bahkan sebelum nikah itu kita mesti tentuin dulu visi pernikahan ini apa gitu. Apakah memang cuma menggugurkan, melewatkan siklus kehidupan aja? Apa ini tujuannya kita kalau mau punya anak tuh tujuannya gimana? Anaknya mau dijadiin apa? Karena kan anak tuh bisa banget jadi musuh buat kita kan. Kalau misalnya anak kita nggak jadi anak yang soleh, dan soleh kan bakal jadi musuh gitu kan. Nah serem banget kan? Kita udah capek ngerawatnya, kita udah capek-capek mengupayakan semuanya yang terbaik buat mereka, tapi ternyata ujung-ujungnya mereka jadi musuh buat kita. Jadi memang kita perlu banget nih belajar bareng ya, ayah dan bunda bareng-bareng belajar jadi orang tua yang sehat secara lahir dan batin. Dan kita putuskan rantai pengasuhan yang udah kalau memang di pernikahan kita kurang baik dan sulit banget, dari suami juga mungkin udah berpisah mungkin ya, mungkin juga suami ya memang kayak gitu nggak berubah-berubah. Ya udah kita fokus ke anak laki-laki kita biar nanti dia bisa jadi benar-benar ayah yang baik gitu. Kita ajak anak laki-laki kita untuk ikut kegiatan domestik rumah. Kenapa? Biar empati. Mungkin kan dikirain nyuci piring itu gampang, ngapel gampang ya, karena memang nggak dirasain gitu kan. Kalau dirasain ya capek juga gitu kan. Jadi melatih empatinya juga itu. Kalau misalnya suami bisa melakukan itu tuh jadi kayak nilai plus buat istri nggak sih? Istri tuh jadi malah makin cinta justru sama suami yang kayak gitu. Mungkin dulu tuh kayak nanti takut istri kamu ya, apa sih masa laki-laki nyapu sih, nyuci piring sih, masak sih, padahal itu istri jadi makin cinta gitu sama suami gitu. Jadi memang kita perlu banget nih untuk belajar, mempersiapkan bareng-bareng, dan yang jelas kita pakai kurikulumnya Allah ya. Kurikulum Allah udah ada di rumah kita, tinggal dibuka, dipelajari. Karena ngelihat sehat atau enggaknya pernikahan itu bisa dilihat dari obrolan sehari-hari di rumah tangga. Itu ada Allah nggak di obrolan sehari-harinya? Nah kalau misalnya belum ada Allah, yuk kita mulai ngobrolin tentang Allah. Mudah-mudahan setiap langkah kita di pernikahan ini, di keluarga ini, kita selalu melibatin Allah, dan mudah-mudahan gak ada maksiat yang kita lakuin. Amin. Gitu kayaknya. Masya Allah ya, mudah-mudahan ya teman-teman semuanya kita selalu menyebutkan nama Allah gitu di setiap langkah kita gitu, di setiap rumah tangga kita. Nah teman-teman, boleh banget nih buat yang mungkin udah terlanjur jadi merasakan fatherless, baik sebagai anak, baik sebagai istri, sebagai ibu gitu ya. Yuk kita belajar bareng-bareng, karena biasanya kalau kita udah ngerasain fatherless tuh akan ada rasa kesepian yang hadir dalam kehidupan kita. Yuk kita mulai berdamai dengan kesepian. Namanya kesepian, yuk kita jangan
apa ya, jangan terlena sama kesepian itu. Kita bareng-bareng, kita belajar bareng, dan nanti ada 7 hari menulis, dan teman-teman nanti tulisannya akan saya temenin, akan saya feedback, teman-teman jadi punya teman cerita nanti insya Allah, dan kita insya Allah akan berkarya bersama, hanya ada di program Nulis Yuk. Masya Allah ya, jadi judul programnya itu adalah Berdamai dengan Kesepian. Dan jangan lupa buat daftar dan ikutan kelasnya ya. Mungkin buat yang pengen linknya bisa cek di deskripsi box. Oke, nah mungkin segitu aja ya podcast kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat banget nih buat kamu-kamu semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen video ini, dan dadah!